Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miss Mary dengan NIM 1018078 dari kelas R12 mata kuliah akuntansi syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul fikih zakat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Pembahasan yang kedua yaitu sumber hukum zakat. Sumber hukum zakat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 9. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sumber hukum zakat yang kedua yaitu as-sunnah. Dari Abdullah bin Musa, ia berkata, Hanzalah bin Abi Sufyan menceritakan kepada kami dari Ihrimah bin Khalid dari Ibnu Umar R.A. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan atas 5 dasar, yaitu yang pertama, persaksian bahwa tidak Tuhan selain Allah, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat menjalankan puasa Ramadan, dan yang terakhir yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan. Yang ketiga yaitu ijma. Peninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tampuk pemerintah dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa perang Riddah. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai khalifah terhadap penetapan kewajiban zakat didukung penuh oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis zakat. Jenis zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, dan hasil temuan emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Pembahasan yang keempat yaitu objek zakat harta. Objek zakat harta yang pertama yaitu hewan ternak, meliputi semua jenis dan ukuran ternak, contohnya sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam. Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu emas dan perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Yang keempat, harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan di sini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok atau korporasi. Selanjutnya ada hasil tambang, meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut yang memiliki nilai ekonomi seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain-lain. Selanjutnya itu barang temuan, yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Yang terakhir yaitu zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wira swasta. Pembahasan yang kelima yaitu penerima zakat. Yang pertama yaitu fakir.
yaitu yang masuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Yang ketiga yaitu amil, adalah petugas yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu mereka yang baru saja mulai Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima yaitu riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam yaitu gorim, adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup demi mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh itu fisabilillah, kelompok yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Pembahasan yang keenam yaitu orang yang tidak boleh menerima zakat. Ada 7 golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pertama Bani Hashim, yaitu Nabi SAW dan kerabatnya. Yang kedua, orang kaya. Yang ketiga, orang yang berfisik kuat dan berpenghasilan cukup. Yang keempat, orang yang dinafkahinya. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggungnya. Yang keenam, budak. Dan yang ketujuh yaitu orang kafir. Pembahasan yang ketujuh yaitu hikmah zakat. Ada 7 hikmah zakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan iman. Yang kedua, membersihkan harta. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, melatih kerendahan hati. Yang ketujuh, meningkatkan rezeki. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari siksa neraka. Pembahasan yang ke-8 yaitu perlakuan akuntansi pada PSAK 109. Konsep infak atau sedekah. Pernyataan standar akuntansi PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah menyatakan bahwa infak atau sedekah menurut PSAK 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Laporan keuangan amil. Dalam PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak atau sedekah, terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari yang pertama neraca, yang kedua laporan perubahan dana, yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.